Saat ini sedang viral tentang nikah beda agama yang disahkan oleh pengadilan negeri. Sementara fatwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pernikahan beda agama. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang pernikahan beda agama? Bukan pendapat saya, tentang dalam Al-Quran. La tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang musyrik sampai mereka beriman. Wal abdun mu'minun, hamba sahaya kalau dia beriman khairun, lebih baik min musyrikin, daripada orang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun mengagumkan kamu hartanya, bangsawan, kaya, punya jabatan dan lain sebagainya. La tunkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah hai laki-laki kamu menikahi perempuan yang beda agama. Wala amatun musyrik mu'minatun, perempuan yang berkulit hitam hamba sahaya khairun min musyrikatin. Wala amatun mu'minatun, perempuan yang hamba sahaya berkulit hitam miskin susah melarat khairun, lebih baik min musyrikatin, daripada seorang perempuan yang berbeda agama. Walau a'jabatskum, walaupun dia menarik, menakjubkan bagi kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jaga anaknya. Kalau sudah nampak bergaul, jangan sampai dia jatuh cinta, nanti dia menjadi melawan. Semua berawal dari percikan-percikan api di lalang yang kering, cepat padamkan. Siapa itu? Teman saya kuliah mah beda agama, berteman, hati-hati. Nanti betapa banyak disebabkan oleh pertemanan dan persahabatan. Bergaul, berteman, tak masalah. Tapi kalau sudah sampai pada pernikahan, na'udzubillah. True story, kisah nyata. Datang bapak-bapak, ibu-ibu ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Saya waktu itu jadi tim sosialisasi zakat. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Saya mau nanya masalah agama, apa masalahnya? Ustadz Somad nggak usah ikut sidang dulu. Kenapa? Ini ada dua orang yang mau konsultasi agama. Ada apa Bapak Ibu? Nangis dua-duanya. Saya tanya, ada apa Pak? Makin kuat. Saya bilang, kalau Bapak Ibu nangis, nanti saya nangis juga. Apa masalahnya? 5 orang sekali murtad Pak Ustadz. Loh, gimana ceritanya? Anak gadis saya nikah, ini pura-pura masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Anak saya takut nggak makan, anaknya 3 dibawa. Anak, menantu, cucu. Saya nggak bisa bicara kuat karena ini orang udah tua-tua, 70 tahun. Kalau sempat saya katakan, mengapa? Saya takutnya meninggal. Akhirnya saya bilang, ibu bapak doakan pulanglah ke rumah. Karena nasi sudah jadi tai ayam. Udah 5 orang murtad, bapak ibu masih cerita bubur juga lagi. Jaga anak keturunan kita, jaga. Lihatlah berapa banyak artis-artis yang murtad karena pernikahan, karena pacaran, karena pergaulan. Allah akan menjaga bumi, kepulauan Buton ini insya Allah. Masukkan anak-anak dengan komunitas dakwah. Bau-bau hijrah festival ini membangkitkan semangat. Masya Allah, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat datang kemari. Tidak sampai berbulan-bulan. Pekan lalu ada ustadz, pekan lalu ada ustadz. Semarakkan terus dakwah supaya terjadi juga akidahnya insya Allah. Apa hukum orang yang nikah berbeda agama, tinggal satu rumah sebagai pasangan suami istri, maka selama itu dia berzina. Kalau satu hari dia hubungan kelaminnya 3 kali, 3 kali berzina. Berzina pagi, berzina siang, berzina sore, macam makan obat. Zina. Sampai akhirnya dia mati, maka dia mati. Kalau dia tidak murtad, maka dia pelaku dosa besar, neraka jahanam. Kalau sampai dia murtad, maka dia tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang tidak Islam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian setelah anaknya besar,
dia sadar, dia taubat, lalu kemudian dia bersyahadat, balik ke Islam, diterima. Lalu kemudian dia tidak pernah murtad, hanya sekedar berzina, dia tinggalkan istrinya yang tak Islam atau dibawanya masuk Islam. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat sama seperti tak berdosa. Dia ajaknya istrinya masuk Islam, anaknya semua masuk Islam. Oh, bagus sekali. Mu'allab semuanya, ulang dari nol. Yang ulang dari nol itu dua, mu'allab sama pom bensin Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali yang paling penting adalah aqidah. Orang sejak zaman dulu di benteng Kesultanan Buton yang paling dipentingkan pertama kali adalah akidah. Dari mana Ustaz tahu akidah? Karena masjidnya dibuat pengurus simbol kelembagaan masjid 20 orang. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuh binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Sifat 20. Itu menunjukkan mereka, sultan-sultan dulu, mufti-mufti dulu, ulama-ulama dulu, nenek moyang orang kepulauan Kesultanan Buton, yang pertama kali mereka pentingkan adalah akidah. Akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat tetap dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.